Selamat siang Ibu Roza, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Santa Kristi Julita Sipayung, Prodi Pendidikan Guru PAUD dengan NIM 1862150302, dosen pengampu Ibu Roza Yenita MPD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, video kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang teori belajar humanistik. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Teori humanistik. Teori humanistik adalah teori orang memiliki kemampuan belajar yang berbeda. Oleh karena itu, bagi para tenaga pengajar tidak dapat memukul rata satu pendekatan belajar yang sama untuk semua muridnya. Pengertian teori menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arthur Combs. Menurut pendapat Combs, belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu, belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja, selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya. 2. Abraham Maslow. Menurut Abraham, proses belajar adalah hal yang penting dan perlu dilalui semua murid, sebab dalam proses inilah seseorang mampu mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktualisasi diri. Yang ketiga, menurut Carl Rogers. Rogers menyatakan bahwa proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya, tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak. Dengan begitu proses belajar akan berjalan dengan baik. Ciri-ciri belajar humanistik. Yang pertama, lebih memfokuskan pada proses belajar itu sendiri. Seseorang akan menjadi yang lebih bisa mengeksplorasi diri. Fokus belajar ada dalam prosesnya saat seseorang menjalankan pendekatan belajar. 2. Adanya peranan aspek kognitif dan aspek efektif. 3. Mementingkan pemahaman dan juga pengetahuan dalam proses belajar. 4. Mementingkan sikap dan perilaku diri ketika menjalankan proses belajar. 5. Tidak seorang pun mampu mengatur atau mendikte proses belajar yang benar pada setiap individu. Tujuan teori belajar humanistik yaitu menjadi seorang yang lebih manusiawi dengan harapan agar bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, mampu memahami diri sendiri untuk mampu meraih aktualisasi diri. Adapun manfaat teori belajar humanistik yaitu 1. Individu yang sedang belajar menjadi lebih partisipatif, demokratis, dan humanis dengan adanya kebiasaan penerapan pendekatan belajar humanistik. 2. Adanya kesempatan dan kebebasan yang sepenuhnya diberikan pada murid membuat dia secara otomatis ikut menghargai kebebasan dan pendapat orang lain. 3. Pendekatan belajar humanistik juga memicu murid lebih semangat dan meningkatkan minat belajar mereka sebab mereka melakukannya dengan senang hati sesuai kemauan sendiri. Kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Yang pertama, kelebihannya meningkatkan minat belajar individu. 2. Membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani. 3. Membentuk pola pikir yang cerdas dan luas serta sikap yang baik. 4. Mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu. Kekurangannya, 1. Teori humanistik ini dapat memunculkan perilaku individualis. 2. Tenaga pengajar sebagai fasilitator menjadi minim peranan. 3. Pendekatan belajar humanistik ini tidak dapat digunakan untuk metode pembelajaran praktis. 4. Akan munculnya perbedaan yang signifikan terhadap murid satu dengan yang lainnya sehingga timbul kesenjangan. Penerapan teori belajar humanistik pada metode pembelajaran. Langkah-langkah pembelajarannya. 1. Menentukan tujuan pembelajaran, cari tahu apa yang ingin dihasilkan dari proses pembelajaran tersebut. 2. Merumuskan materi yang akan dipelajari sesuai dengan tujuan awal. Hal ini berfungsi supaya materi yang diberikan tidak meluas dan menjadi tidak efektif. 3. Guru juga perlu mempersiapkan kerangka fasilitas belajar yang dirancang dengan efektif.
4. Membimbing murid untuk selalu aktif dalam proses pembelajaran. 5. Melakukan evaluasi berkala selama proses pembelajaran. Demikian pemaparan materi pada siang hari ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang.